uji kompetensi guru itu menunjukkan kita tidak akan menjadi guru yang profesional. Karena kita lolos pada pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak profesional. Guru ini nggak masuk. Hure, senengnya luar biasa. Saya kesukaannya adalah Batagor. Maaf Pak, mau bertanya, bagaimana sih cara mengatasi anak didik yang tidak bisa diberi nasihat dengan kata-kata dan selalu membantah ketika dinasehati? Terima kasih Pak sebelumnya. Monggo silakan dijawab. Ini kayaknya pertanyaan guru ya. Bagaimana caranya untuk menasehati anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata? Begitu ya? Jangan pernah pasang target kepada semua guru, dosen, calon guru. Jangan pernah pasang target untuk bisa mengubah seseorang dalam waktu singkat. Ada orang tua yang ngajarin anaknya seumur hidupnya, tapi anaknya masih aja bandel sama orang tuanya. Ada kan? Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, bagaimanakah seorang guru atau dosen bercita-cita bisa ngajarin anak dalam waktu singkat? Nah, kamu kalau dikasih tahu tuh nurut ya. Ya belum tentu. Karena apa? Karena setiap orang itu otonom. Setiap orang itu independen. Setiap orang ingin dia hidup di dunianya sendiri. Dan karena itu, maka jangan pernah pasang target untuk bisa bilang, nah kamu jadi gini ya, terus langsung tiba-tiba berubah menjadi seperti itu. Kalau ada anak yang bisa, atau ada anak yang tidak bisa dinasehati dengan kata-kata, maka berpotensi besar dia juga tidak bisa dinasehati dengan hal-hal yang lain. Jadi jangan pasang target untuk itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gini ceritanya ya. Manusia beradab itu karena dia mengakumulasikan pengetahuan dan kebudayaan dari masyarakat pada setiap individu. Jadi ketika anak baru lahir, sebenarnya dia langsung diajarin sama anak-anak, sama orang tuanya, sama tetangganya untuk melakukan begini dan begitu. Tetapi apa yang masuk ke dalam otaknya itu adalah sesuatu yang menurut otaknya berguna saja. Ini pentingnya, karena otak bekerja sesuai dengan apa yang menurut dia butuhkan saja. Kalau tidak, dia akan lupakan. Contohnya beginilah. Acungkan tangan di sini, siapa yang ingat? Atau ya, saya tunjuk aja lah, saya tunjuk ya. Akang yang ini nih, Akang, sudah menikah belum? Belum menikah, punya pacar? Baru putus? Kok pas ya? Oke. Udah hubungan berapa lama? Baru mau 2 bulan langsung putus. Sedih ya? Ya udah. Nyatainnya tuh tanggal berapa? Tanggal 26 tahun kemarin. Berarti Desember, 26 Desember tahun kemarin ya. Oke. Sedih nggak sih? Oke. Saya nggak akan membuat dia berurai air liur. Air mata ya. Oke. Mas, 4 hari yang lalu makan siang pakai apa menunya? Nasi Padang. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang, kenapa dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan detail saya itu? 4 hari yang lalu dia makan nasi Padang, dan 2 bulan yang lalu dia nyatain, yang kemudian 2 bulan kemudian putus. Kenapa dia bisa ingat? Karena ada makna di situ. Ada sesuatu penting yang diingat di situ. Karena apa? Karena sesuatu itu penting. Bahkan ketika itu menyakitkan, masih diingat. Kenapa seperti itu? Karena itu penting untuk kehidupannya. Jadi orang hanya akan mengingat sesuatu yang menurut dirinya secara pribadi itu penting. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan dilupakan. Bagaimana cara proses melupakannya itu? Ketika sel-sel baru dalam otak tumbuh lahir, sel-sel lama mati tanpa dia menyerahkan
informasinya itu kepada sel-sel baru, maka dia akan dilupakan. Nah, karena sel tubuh, sel otak manusia itu terus-terusan berganti, maka dia hanya akan melanjutkan informasi penting pada sel barunya, gitu. Nah, sekarang kita ajukan sebuah pertanyaan. Kalau saya ngajarin anak-anak saya, tapi pengajaran itu belum tentu relevan buat anak itu di masa depan, maka dijamin dia, si anak itu akan melupakannya dan tidak akan mempedulikan kita. Dan pada akhirnya dia tidak akan nurut pada pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan kita. Gak akan diturutin. Karena apa? Menurut dia itu tidak penting. Contoh yang lainnya adalah begini. Di sini semuanya mahasiswa. Di sini mahasiswa. Akang yang tadi itu saya tanya lagi. SD kelas 3, pelajaran bahasa Indonesia bab kedua semester 2 itu tentang apa? Lupa. Ya udah, kalau gitu materi bab ketiga aja. Lupa juga. Karena apa? Jadi karena dia merasa materi itu tidak penting, dia lupakan. Tapi coba kalau misalkan materi itu punya makna, dia masih akan ingat sampai detik ini. Jadi saya mohon maaf ya, bukan berarti saya membela si anak nakal yang tidak mau ngedenger itu. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri, maksudnya apa? Hanya diri kita yang mampu kita ubah. Kita nggak mungkin menuntut orang lain mengubah dirinya sesuai dengan apa yang kita mau. Mustahil. Kalau kita mancing ikan, umpannya apa? Cacing. Betapapun kita tidak suka makan cacing, kalau mancing ikan harus pakai cacing. Saya kesukaannya adalah batagor. Tapi kalau misalkan saya mancing ikan, nggak mungkin batagor itu dijadikan umpan. Karena apa? Karena untuk bisa mempengaruhi si ikan, saya harus menyesuaikan dengan kesukaan si ikan, bukan kesukaan saya sendiri. Jadi bagaimana cara mengubah orang lain? Nggak bisa, dan kita nggak bisa menuntut itu. Yang paling mungkin adalah mengubah diri kita sendiri, agar diri kita itu cukup bermakna untuk orang lain. Dengan cara seperti itulah kita bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pernyataan-pernyataan Pak Jokowi itu gak ada yang penting. Tetapi ketika dia menjadi presiden dan setiap kebijakannya itu berdampak besar terhadap 270 juta masyarakat Indonesia, maka pernyataannya itu pasti akan di-close up oleh media massa, pasti akan ditulis oleh media-media besar. Karena apa? Karena dampaknya pada orang lain. Kalau misalkan dia sudah menjadi pribadi sebagai dirinya Jokowi sendiri, dan dia ngomong apa aja, nggak akan di-highlight. Kenapa? Karena nggak penting. Jadi bagaimana caranya mengubah orang lain sesuai dengan apa yang kita mau? Sulit. Tapi ubahlah diri kita sendiri agar kita menjadi sangat penting untuk didengarkan oleh orang lain. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sekali lagi, bukan membela si anak yang tadi itu. Tetapi karena kita adalah guru, fokuskan bagaimana caranya agar diri kita cukup layak untuk didengarkan oleh orang lain. Terima kasih. Kalau kita terkadang guru kita diajar oleh guru yang mohon maaf sudah tua, itu merasa bosan karena mungkin monoton. Tetapi ketika ada guru muda yang ingin menciptakan inovasi, itu terbentur dengan pendapat-pendapat, nggak usah mbak susah, nggak usah mbak ribet, mendingan gini saja. Nah itu solusi bagi kami calon guru muda itu bagaimana Bapak? Silahkan jawab. Baik. Indonesia itu adalah negara yang memiliki kesenjangan besar antara pola pikir orang tua dengan anak muda. Jadi gapnya tuh besar. Gak kayak di negara-negara yang sudah maju. Makanya orang-orang di Indonesia itu sekarang berebut untuk mengidentifikasi ini generasi Z, generasi milenial, generasi baby boomer, dan sebagainya. Karena apa? Walaupun pernyataan itu tidak pernah relevan, ingat ya, generasi milenial, generasi baby boomer di Indonesia itu tidak pernah ada. Tetapi kenapa Indonesia ngotot untuk seperti itu? Untuk mengidentifikasi. Karena kita itu yang muda menganggap, itu mah jokes bapak-bapak, orang tua kayak gini. Terus orang tua selalu berkomentar, anak muda zaman sekarang udah kayak gini. Gitu kan? Karena apa? Karena ada gap yang sangat besar. Orang-orang tua tidak bisa memahami anak-anak muda tidak mengerti pola pikir orang tua. Itu sebenarnya adalah sebuah fenomena yang benar-benar menunjukkan kita krisis kemanusiaan. Karena memang ada jeda, ada gap yang sangat besar komunikasi antara orang tua dengan generasi yang lebih muda. Terkait dengan pernyataan yang tadi itu, pengalaman bahwa saya bertemu dengan guru yang sudah sepuh dan seperti itu.
susah untuk berkembang, susah untuk apa? Inovasi itu justru muncul atas masalah-masalah yang ada. Jadi saya mohon maaf ya, jangan dibalik. Saya setuju sepenuhnya bahwa si guru itu kolot sepenuhnya. Tapi justru karena kekolotan dia, kita harus menemukan solusi dengan membuat inovasi. Bukan jadikan inovasi saya mentok gara-gara dia. Oke ya, dibalik ya, bukan inovasi mentok gara-gara dia, tetapi itu masalahnya, maka saya berinovasi gimana caranya untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi misalkan, ketika saya berhadapan dengan siswa-siswa yang tidak mau bertanya, tidak mau aktif, duduk, dengar, diam, stres, tertekan, 90% anak di Indonesia mengalami gejala trauma belajar. Dia belajarnya tuh takut, saking takutnya, ketika satu orang guru tidak masuk kelas, guru ini nggak masuk, hure, senengnya luar biasa. Karena kita trauma belajar. Nah, bagaimana caranya berhadapan dengan siswa-siswa yang seperti itu? Bukan menampilkan inovasi yang tidak relevan. Misalkan nanti tugas kamu Spotify ya dan sebagainya. Misalkan seperti itu. Bukan begitu. Tapi mulai dari hal yang paling mendasar. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Hendi tadi itu, kita temukan masalah dari anak itu, kita temukan masalah dari sekolah itu, kita berangkat berinovasi dari masalah itu. Saya pernah ketemu di sebuah daerah, anak yang sangat nakal luar biasa, duduk paling belakang, yang lain mau belajar dia senggol kanan kiri karena pengen ngajak ngobrol. Akhirnya apa? Saya tidak mengajarkan dia untuk bikin YouTube, saya nggak ngajarin dia gimana caranya bikin TikTok. Saya bikin tugas, anak-anak, nanti pertemuan berikutnya, bikin setengah lembar pengalaman kehidupan kalian dari baru bangun tidur sampai tidur lagi. Tulis ya, itu tugasnya. Saya jadi guru bahasa Indonesia pada waktu itu. Setelah ditulis, dikumpulkan, dan saya menemukan ternyata anak itu adalah penggembala kerbau daerah pelosok di Jawa Barat sana. Penggembala kerbau. Jadi setiap harinya setelah dia pulang sekolah, dia langsung dititipkan sama warga untuk mengurus kerbau. Jadi ulangan berikutnya, nah pas ulangan berikutnya, saya ajukan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh satu orang berdasarkan pengalaman yang diajukan tadi. Pertanyaan saya pada suatu waktu adalah, berapa kilogram kebo yang dihasilkan per hari? Tidak ada yang bisa menjawab selain anak itu, karena anak itu memang nanti dikumpulkan, ditimbang untuk pupuk kompos, untuk energi alternatif yang kayak gitu. Dia setiap hari seperti itu. Akhirnya apa? Pas ada pertanyaan itu, dia gelisah luar biasa. Karena dia sebelumnya tidak pernah mau jawab. Siapa? Berapa? Sekian kilogram per kerbau. Betul. Pas dia disebut betul, dia girang luar biasa. Pas dia pulang dari sekolah pun dia masih ngomong, saya mah bisa jawab kayak gitu, kamu kan nggak bisa. Saya tuh sebenarnya pinter loh, tapi orang-orang nggak pada tahu. Dia ngomong tentang dirinya sendiri terus-menerus, dan pada pertemuan selanjutnya dia lebih percaya diri untuk menjawab. Hanya gara-gara saya melakukan observasi sedikit soal dia akhirnya termotivasi untuk belajar. Jadi motivasi belajar bagaimana cara saya bisa menemukan pengajaran yang baik, bukan dimulai dari saya berinovasi bikin sebuah pekerjaan begini, bikin proyek seperti ini, lalu diserahkan kepada siswa agar aktif. Bukan. Tapi kenali diri sebagai personal, kenali dirinya apa adanya, karena kurikulum Merdeka itu menuntut personalisasi, di mana setiap orang bakat, minat, potensi, keinginan, harapan, cita-citanya itu menjadi dasar bagi pendidikannya di masa depan. Terima kasih. Jadi pertanyaannya itu adalah gimana cara guru menjadi profesional atau yang semacam itulah ya. Saya harus ngambil titik yang paling radikal bahwa di Indonesia kalau mau jadi profesional itu tidak akan menjadi guru yang baik. Guru yang profesional justru adalah guru yang menjadi kurang baik. Kenapa seperti itu? Sebagai salah satu contohnya begini. Kemarin tahun 2015 itu ada uji kompetensi guru.
Dan di sana yang disebutkan hasilnya itu adalah hanya sepertiga guru-guru di Indonesia yang layak untuk mengajar. Sisanya sebenarnya tidak layak untuk mengajar, tapi hanya menjabat sebagai guru. Itu datanya dari Kementerian Pendidikan. Uji kompetensi sendiri Kementerian Pendidikan yang menyelenggarakannya. Jadi guru-guru di Indonesia hanya seperempat yang layak untuk mengajar berdasarkan basis profesionalisme. Tetapi uniknya adalah soal-soal untuk uji kompetensi guru itu ternyata tidak berkompeten. Jadi soal-soal uji kompetensi guru ternyata adalah pertanyaan-pertanyaan faktual yang justru itu sudah dilarang oleh Pak Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu. Jadi kalau misalkan ada guru nanya pertanyaan-pertanyaan faktual, nah ini kena lagi. Itu sebenarnya kurang tepat, itu kurang boleh. Misalkan begini, pada tahun berapakah dekret Presiden 5 Juli dinyatakan? Nah, pernyataan itu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak relevan dan sebaiknya tidak ditanyakan. Karena itu low order thinking skill. Pertanyaan yang paling-paling rendah dan paling-paling mendasar. Jadi, kalau misalkan pertanyaannya diulang yang tadi itu, di manakah letak tulang sanggurdi berada? Sebelah mana? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tidak akan mengembangkan pola pikir anak-anak, sehingga tidak usah dipertanyakan. Yang dipertanyakannya itu adalah, seandainya tulang sanggurdi tidak pernah ada dalam kepala kita, maka apa yang akan terjadi? Itu pertanyaan yang lebih relevan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu, yang high order thinking skill itu, yang diajarkan semestinya. Nah, tetapi di uji kompetensi guru, soal-soalnya justru adalah soal-soal faktual. Jadi maksudnya, kalau kita lolos uji kompetensi guru, itu menunjukkan kita tidak akan menjadi guru yang profesional. Karena kita lolos pada pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak profesional. Nah, ini kan jadi dilema pendidikan kita itu seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mau menjadi profesional, kita ganti profesionalisme itu menjadi dedikasi misalkan. Dedikasi untuk menjadi guru. Di sini siapa yang calon guru? Calon guru. Tolong acungkan tangan, calon guru. Tolong acungkan tangan yang tinggi untuk jadi guru. Siapa di sini? Oke. Terima kasih. Bahkan untuk mengacungkan tangan saja, kita tuh lemah sekali, malu sekali. Salah satu masalah terbesar dari republik ini adalah orang-orangnya merasa inferior. Inferior itu adalah, di sini pernah nggak ngalamin? Guru nanya, siapa di sini yang mau jadi KM? Kamu aja. Kamu ya? Gak pak. Ya. Ada nggak yang pernah ngalamin seperti itu? Itu adalah masalah terbesar dari bangsa ini. Korupsi itu munculnya dari situ. Kenapa korupsi munculnya dari situ? Ya, ada saya memiskin. Jadi karena saya miskin, saya hanya akan kuliah di tempat yang akan menghasilkan pekerjaan yang baik buat saya. Jadi kenapa kamu kuliah di sini? Biar kerjanya gampang. Kenapa nyari kerja yang gampang? Karena merasa diri tidak akan mendapatkan uang kalau tidak bekerja di situ. Jadi mulai dari inferioritas. Kenapa bangsa kita itu adalah bangsa yang paling murah senyum di dunia? 10 tahun berturut-turut rekor kita tidak terpecahkan. Bangsa paling murah senyum, paling ramah di dunia. Tetapi di media sosial, kita adalah bangsa yang paling barbar di dunia. Kenapa? Di media sosial paling kasar, tapi di dunia nyata paling lembut. Karena kelembutan kita itu adalah hipokrit. Kemunafikan. Karena rasa malu dan takut kita kalau ketemu sama orang asing. Jadi kalau ketemu sama orang asing, halo mister, foto-foto ya halo. Karena kita inferior. Jadi kata orang luar negeri, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat ramah. Padahal itu wujud dari inferioritas kita. Saking inferioritasnya, tadi siapa yang mau jadi guru di sini? Padahal Rexona murah, tapi angkat tangan tuh susah. Gitu. Kenapa enggak tunjukkan bahwa saya akan menjadi guru? Tunjukkan bahwa saya akan menjadi begini dan begitu. Kita malu untuk itu. Jadi, makanya mulai dari sekarang jangan dulu pikirin soal profesionalitas. Karena profesionalitas biasanya kita nyari duit dari profesi kita. Fokuskan pada dedikasi. Saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan menjadi guru yang baik. Kalau saya di masa depan tidak akan jadi guru, tidak apa-apa. Saya tidak menjadi guru sebagai profesi, tapi bagaimanapun dan betapapun fitrah manusia, secara individu dia pasti akan berperan sebagai guru.
Apakah terhadap anaknya, terhadap lingkungannya. Jadi tolong jangan pernah malu dan takut terhadap apa yang kita cita-citakan. Siapa di sini yang mau jadi guru di masa depan? Wah, udah kesurupan sekarang jadi ngacung semua. Iya. Jadi, nah, tolong tampilkan aja seperti itu, berdedikasilah. Jangan dulu soal profesionalisme. Oke, itu penting, tapi itu nanti. Yang paling utama adalah kita nikmatin pekerjaan kita berdedikasi di situ, barulah kemudian kita akan mencetak generasi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih.